Sudah kelihatan Adik-adik? Sudah, Ibu. Yang belum hadir, NIM berapa aja? Yang di sini yang belum hadir itu NIM 42 dan 46, Ibu. Kelas B berarti ya? Nggih, kelas B, Bu. Masih kami Yang lainnya hubungi. udah semua hadir? Sisanya sudah semua hadir, Ibu. Oke, baiklah. Selamat sore Adik-adik. Saya record dulu ya. Mana dia ya? Sebentar, saya nggak lihat opsi recordnya. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan asistensi praktikum kimia farmasi. Saya sampaikan garis besarnya dulu untuk kegiatan praktikum kita nantinya. Nanti untuk lebih detailnya kita diskusikan sambil jalan lagi ya. Oke. Jadi adapun tim pengampu untuk praktikum sama ya dengan kuliah ya. Ada saya, ada Prof. Gel-Gel, Bu Linda, Bu Nova, kemudian ada Bu Dwi untuk laborannya. Semuanya udah tahu kan ya? Bu Dwi udah pernah ketemu? Di lab udah ya? Semua udah praktikum medpem ya? Oke. Untuk mata kuliah ini yaitu praktikum kimia farmasi, SKS-nya 1 SKS seperti yang ada diketahui pas pengarahan kemarin ya pada saat pertama kali kuliah, itu untuk 1 SKS praktikum itu setara dengan 180 menit ya. Oke. 180 menit kurang lebih kalau ininya sih berapa ya? 3 kali 50 berapa menit. Tapi biasanya kita buatkan menjadi 180 menit. Jadi jadwalnya itu dari jam 1 sampai jam 3. Adik-adik sekarang ada di semester 4. Untuk jumlah praktikan, tadi setelah saya lihat absennya itu ada 96 orang ya. Jadi terdiri dari kelas A 29 orang, kelas B 22 orang, kelas C 22 orang, dan kelas D 23 orang. Suara saya jelas ya adik-adik ya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya. Untuk jumlah kelompoknya saya bagi menjadi 10 kelompok per golongan. Maksud golongannya di sini adalah per hari ya. Jadi satu kelas itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada golongan Senin dan golongan Selasa, Senin A dan B, Selasa C dan D. Kemudian ya satu kelompok terdiri dari ada yang 4, ada yang 5 orang karena ada yang satu kelasnya itu hanya berapa? 22 orang ya. Kelas A5. Kelas A tadi berapa ya? Coba nanti kita lihat absennya. Ibu, ya. mohon maaf Ibu, untuk jumlah praktikannya 92 Ibu. Kelas A jumlah 4 orang. Berapa Hermi? 94. Oke, nanti kita Iya. lihat di ininya ya, di absennya ya. Excelnya nanti Baik saya Ibu. share. Oke. Oke, saya coba share file Excelnya ya. Sebentar, saya stop sharing dulu. Sudah kelihatan file Excelnya? Sudah, Bu. Kelihatan nggak ya? Ya, nanti bisa di zoom di perangkat masing-masing ya untuk jadwalnya. Oke, ini untuk jadwalnya. Pembagiannya ini yang kelompok Senin tadi. Mungkin bisa yang masing-masing orang. Coba kita cek dulu untuk kelas A-nya ya. Kelas A. Oke, oh ya ini ya tadi ya kelas A-nya ada berapa orang, Dek? 25 ya. Sebentar.
Eh, ya. Berapa jumlah semuanya jadinya, Dek? 90. Untuk angkatan 2020-nya itu 90, Bu. Kami belum tahu kategori yang mengulang. Kalau saya lihat dari ininya sih ada cuman angkatan 2020 aja ya. Kalau saya lihat di list absennya. Berapa? 90 berapa, Dek? 92 ya? Iya, Ibu, 92 Oke, orang. iya benar 92. Tadi saya salah di kelas A. Kelas A-nya cuma 25 orang. Oke, ini dia ya. Sudah dicek. Jadi saya bagi menjadi 5 orang per kelompok. Bisa dilihat ya, saya baginya urut absen. Jadi NIM 1 sampai 5, 6 sampai 11, 12, 16, 17, 21, dan 22, 29. Kemudian untuk kelas B, ini pembagiannya ya. Jadi kelompok 1 dan 2 terdiri dari 5 orang. Jadi 10 orang pertama itu masuk kelompok 1 dan 2. Sementara sisanya itu masing-masing 4 orang untuk satu kelompoknya. Sudah untuk pembagian kelompok kelas A dan B? Bisa saya lanjutkan ke kelas D, deh? Sudah, Bu. Oke. Untuk kelas C ada 5 kelompok ya. 5 kelompok juga di mana kelompok 1 dan 2 itu masing-masing 5 orang, kelompok 3, 4, 5 itu masing-masing 4 orang. Kemudian kelas D itu dibagi menjadi 5 kelompok juga, di mana di sini kelompok 1, 2, dan 3-nya itu 5 orang, sisanya 4 orang. Udah ya? Sudah? Nggih, sudah, Ibu. Oke, ini untuk jadwal dosen jaganya. Nanti saya share ke formanya ya. Jadi nanti ada dengan saya, Bu Linda, Bu Nova, atau Prof. Gel-Gel. Untuk jadwalnya ini nanti saya tunjukkan yang di file Word aja. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. Ibu maaf sebelumnya, Bu. Iya, Dek. Saya Lydia Dewi Silalahi, NIM 29. Sepertinya waktu ngisi KRS, saya harusnya golongan B, tapi ternyata nggak saya ubah golongan A. Itu bagaimana ya, Bu? Adik harusnya masuk ke kelas B ya. Eh, kalau adik di kelompok apa namanya di kelas yang praktikum SIO ya yang berbeda itu ya. Itu masuk di golongan apa? Coba saya Semuanya lihat masuk dulu. ke Ya. golongan B. Ah. Oh iya, harusnya masuk di ini ya, kelompok 2B ya. Halo? Ya, Bu, benar. Jadi ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang udah semuanya sama, ikutin aja tetap pembagian kelasnya biar nggak membingungkan nantinya ya. Tapi nanti kalau misalnya seandainya di kelas lain menghendaki adik untuk masuk ke golongan yang kelas B-nya, berarti nanti dirubah, ditukar sama temennya. Ya, Berarti untuk praktikum ini saya ikut A atau B ya, Bu? Ikut A aja dulu sementara ya. Kalau memang nanti dari bentrok dengan praktikum lainnya, nanti silahkan dikoordinasikan dengan saya atau dengan kormanya. Nanti juga akan ada asdosnya. Asdosnya saya belum ini sih, belum kumpulkan. Jadi bisa dihubungi asdosnya juga ya. Sudah, ada lagi? Ada lagi ya, Dedek? Udah ya, saya lanjutkan. Ini untuk penilaian. Kalau dulu itu ini penilaian yang saya gunakan. Jadi karena praktikum basah, jadi ada penilaian praktikum itu yang cukup besar, sebesar 60%. Nilai diskusi dan jurnal itu masing-masing 10%, 10%. Sementara nilai laporan akhirnya adalah 20%. Tapi di sini karena kita praktikumnya offline, itu kalau yang semester yang sudah berlalu itu saya sepakati nilainya pretestnya 10%, video. Jadi adik-adik ada membuat video ya, jadi video pembelajaran seperti di praktikum Medpem kemarin kayaknya ada yang buat video juga ya. Kemudian diskusi, karena lebih banyak diskusi jadi poinnya 30%, jurnal 20, laporan akhirnya 30%. Total ini kan
100% ya untuk nilai harian. Nah, 100% ini masuk ke 70% dari nilai akhir. Nanti 30% dari nilai semuanya itu berasal dari nilai ujian atau responsi. Kira-kira dari adik-adik bagaimana? Karena memang kalau dilihat dari aturan ya, nilai yang lebih banyak itu lebih di prakteknya sih lebih besar, seperti itu. Bagaimana adik-adik? Bisa disepakati? Ada yang mau usul? Enggak ya? Oke. Kita lanjutkan. Ini ketentuan praktikum ya. Jadi nanti ketika ada praktikum di laboratorium, kalian membawa ini. Tapi karena sekarang kita praktikumnya online, jadi hadirnya wajib 15 menit sebelum praktikum. Jadi pakaiannya tetap sopan ya. Kemudian jas lab, sepatu tertutup, masker, handgloves ketika akan dilaksanakan praktikum. Seperti itu. Kemudian kalian kalau misalnya nanti kerja di lab membawa alat-alat ini. Jadi ada pipet tetes, sendok tanduk. Kita usahakan nanti di minggu-minggu terakhir praktikum ya kita bisa praktikum basah. Jadi ada sendok tanduk, batang pengaduk, alat tulis, gunting, cutter, lap, kalkulator, tisu, kresek sampah, tunjuk praktikum, jurnal awal ya. Dan tabel penimbangan dan hasil serta logbook. Nah, di sini yang perlu kalian catat mungkin untuk nilai pretestnya. Jadi pretest itu yang bisa masuk ke praktikum berikutnya itu apabila dia lolos pretest minimal 60. 60 lolos, kalau kurang dari itu enggak. Sudah? Sepakat untuk yang ini? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Ibu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Dek. Untuk sistem pretest post-testnya itu apakah seperti metode pemisahan kemarin ya, Bu? Dikasih soal lalu dikirim ke Asdos seperti itu, Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pretestnya melalui Webex, kemudian nanti dikirim jawabannya ke Asdosnya. Kemudian apakah ada kesempatan mengulang, Bu, untuk yang tidak mencapai 60 nilainya, Bu? Kita lihat dulu ya. Oh, ini untuk pergantian aja. Coba kita lihat dulu ya sampai akhir ya. Kalau kemarin sih nggak ada ya kalau dari Mepem ya, nggak ada. Kemarin waktu Medpem ada, Bu. Boleh mengulang 1 kali ya. Iya, Bu. Kalau misalnya nggak lolos baru nggak ini ya. Iya, Bu. Oke, sebentar saya tambahkan dulu di sini ya. Minggu depannya yang dipakai adalah nilai rata-rata ya. Begitu kemarin kesepakatannya ya? Gimana, Dedek? Iya, Bu. Nilai rata-rata yang dipakai? Iya, Bu. Oke, setuju ya semuanya ya. Oke, kemudian ini kalian wajib menjaga kebersihan. Ini kalau kalian memecahkan alat wajib mengganti dengan spesifikasi yang sama 2 kali. Kalau itu dilihat dari harga barang sih, kalau dia murah diganti 2 biji seperti itu. Ini tujuannya adalah supaya kalian lebih hati-hati ketika kalian bekerja di laboratorium. Bukan, nggak ada tujuan lain, tapi biar kalian lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya disuruh mengganti 2 kali itu kan kalian jadi lebih dalam bekerja itu nggak apa namanya apa ya nggak. Jadi kalian kerjanya dengan teliti dan dengan baik menggunakan alat gelasnya. Untuk laporan praktikum dikumpul 1 minggu setelah praktikum seperti biasa ya. Untuk jurnal formatnya seperti biasa, nanti ada formatnya di belakang, jadi dikumpulkan sebelum praktikum. Kalau nggak hadir karena sakit, jadi wajib menyampaikan surat keterangan sakitnya maksimal 2 hari setelah praktikum. Udah yang ini? NIM 42 dan 46 apakah sudah join, Dek? Selamat sore, Bu. Saya NIM 46 Sudah ya? sudah join. Oh ya, berarti sudah semua hadir ya? Sindu?
Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ini kalau misalnya ketidakhadiran karena suatu keharusan, misalnya ada upacara itu wajib disampaikan secara lisan dan tertulis ya sebelum praktikum dimulai. Kalau misalnya ada yang nggak hadir itu silakan menghubungi koordinator praktikum, itu saya sendiri nantinya untuk mendiskusikan kebijakannya terkait ketidakhadiran selama praktikum. Ya nanti bisa melalui Korma dan Asdosnya juga. Untuk jurnal dan laporan itu dibuat per kelompok ya. Jadi nilai individu kalian itu akan ada di nilai pretest, kemudian di nilai diskusi, dan di nilai banyak di diskusi dan pretest ya. Oke ya, ini format penulisan jurnal, jadi wajib cantumkan catatan kaki tinta hitam dan tidak melebihi margin. Seperti biasa ya, sama ya untuk penulisannya. Hmm. Kemudian untuk pengetikannya, nanti bisa saya share untuk aturannya ini ya. Jadi biasa seperti yang sudah-sudah sama dengan MEPAM juga. Oke. Jurnal dan laporan. Jadi di sini ada pembatasan untuk tujuan pustakanya ya 5 halaman ya. Jadi saya harap kalian memang mengisi data-data yang memang kalian anggap penting. Mana yang lebih penting itu yang kalian cantumkan. Belum tentu kalian misalnya dapat satu, misalnya kalian hanya membahas tentang apa namanya, sifat fisiko-kimia dari sampel yang kalian analisis seperti itu. Jadi itu kalian bahas sampai 5 halaman itu nggak bagus juga. Jadi mencakup keseluruhan yang mendukung keseluruhan kerja adik-adik dari praktikum ini, mulai dari alat dan bahannya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, metodenya seperti apa, prinsipnya bagaimana itu ya. Kemudian sama, jadi kalau di laporan itu tinggal ditambahkan hasil dan perhitungan pengolahan data, pembahasan, kesimpulan dan saran. Ya, daftar pustaka kan sama. Cuman di sini kenapa ditulis lagi karena kan akan ada tambahan lampirannya di situ. Jadi di mana posisi lampirannya biar kelihatan. Oke? Untuk format jurnal dan laporan ada yang ingin bertanya? Adik-adik sudah jelas? Izin Ibu. Ya, silakan. Iya Bu, mungkin saya tadi meluruskan kembali masalah ketidakhadiran itu Bu. Kan ini dipisah menjadi golongan 1-2 hari Senin dan golongan 3-4 hari Selasa, seperti itu Bu. Kalau misalnya hari Senin, untuk golongan 1-2 itu salah satu mahasiswa itu nggak bisa hadir Bu. Apakah dia bisa mengikuti praktikum di hari Selasa di golongan 3-4 seperti itu Bu? Bisa, yang penting kalian nanti segera melapor dan memang kalian nggak ada kendala atau misalnya ada praktikum atau misalnya kuliah yang lainnya. Kalau memang nggak ada kendala bisa nanti silakan menyusul di gelombang berikutnya. Atau kalau misalnya bisa kalian infokan jauh-jauh hari sebelumnya, nanti kan bisa di apa namanya masuk ke kelompok mana seperti itu. Baik Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Karena kan mungkin akan ada yang dispen seperti itu misalnya atau mungkin ada keperluan lain. Bisa saya lanjutkan? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan Dek. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya untuk pengerjaan jurnal dan laporan ini semuanya berkelompok gitu? Iya, semuanya berkelompok ya Armida ya. Jadi nanti silakan kalian bagaimana kalian memanage. Di sinilah pentingnya nanti bagaimana kalian memanage, mengatur temannya, membagi tugasnya. Atau mungkin kalau kalian memang mau latihan jadi pemimpin, mungkin bisa kan ada 5 anggota kelompok dan ada 5 topik praktikum. Jadi yang nama urut 1 itu untuk koordinator praktikum 1, urut 2, praktikum 2, misalnya yang 3. Jadi bagaimana kalian mengelola teman-teman kalian dalam bekerja, dalam membuat jurnal, membuat laporan, dalam diskusi, belajar bersama, seperti itu, menggali informasi semuanya silahkan teknisnya diatur.
Oke, Bisa baik, jelas Bu. ada beda? Iya. Ada lagi yang Jelas lain? ya, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ada lagi Adik-adik? Sudah? Bisa saya lanjutkan ya? Sudah Ibu, bisa Ya. dilanjutkan. Untuk prioritasnya itu sifatnya perorangan ya. Ya, di sini sudah ada. Jika Nah, di sini kalau yang dulu ketentuannya itu adalah jika tidak lulus pretest diperkenankan mengikuti post-test. Dengan catatan nilai yang dipakai bukan nilai rata-rata, tetapi nilai maksimalnya 60 poin. Bagaimana kalau dari adik-adik? Mau pakai nilai rata-rata? Yang midterm kemarin pakai nilai rata-rata ya? Halo? Ya, Bu. Mohon maaf Bu, waktu midterm kemarin nilai akhir setelah post-test itu tidak diberitahu Bu. Jadi kami tidak tahu yang dipakai itu nilai rata-rata atau maksimal 60-nya. Setelah post kan bisa dilihat dari nilai ininya. Oh iya, jadi nggak kelihatan ya. Tapi kalian nggak nanya juga ya sama Asdosnya nggak lulus pretest atau nggak. Nanti bisa dijapri ke Asdosnya ya untuk menanyakan kelulusannya. Biasanya sih gini kalau misalnya memang dia berapapun nilainya, kalau bisa dipakai nilai rata-rata, berapapun nilainya 70 misalnya rata-rata atau 80 rata-ratanya, 80 agak susah ya. Oke, nilainya kalau di bawah 60, 50 lah anggap. Kalau kalian dapat 100 saja, 150 dibagi 2 ya 75 maksimal ya. Tapi yang dicantumkan adalah nilai 60-nya, seperti itu. Jadi yang kita pakai kita sepakati aja. Mau yang dipakai nilai rata-rata, tetap sih nilai maksimalnya 60 poin, tapi yang dipakai itu adalah nilai akhir atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata? Gimana, Dedek? Halo? Nggak ada yang menjawab? Mohon izin menjawab Bu, Ya. mungkin kita masih berdiskusi dulu. Oke. Jadi ininya saya hitamkan dulu ya. Mohon izin, Ibu. Ya, Nasri. Apakah nilai pretest yang dimaksud di poin yang checklist kedua dan checklist keempat itu pretest yang sama atau pretest yang berbeda ya, Ibu? Soalnya di sini ada juga dikatakan tidak lolos pretest diskusi, bisa mengulang pretest sebelum praktikum berikutnya dengan ketentuan nilainya dirata-ratakan. Jadi lolos Apakah itu? Ya, Bu. Apakah itu dua hal yang berbeda ya? Iya, sebentar. Jadi ini kita kalau di sini sih ketentuannya jadi yang di bawah itu adalah nilai rata-rata yang dipakai ya. Kita merahkan dulu. Silakan disepakati dulu ya. Ya, jadi ini tidak lebih dari 2 kali tidak ikut praktikum. Kita kan ada topik 5 topik ya. Kalau kalian sampai nggak lolos 2, lebih dari 2 berarti kan 3 kalian nggak lolos. Ini kan sudah apa namanya cuma 40% kalian ikut praktikum ibaratnya seperti itu. Jadi untuk yang top poin 3 itu berlaku untuk keseluruhan praktikum. Jadi ada 5 topik nggak lolos pretest untuk maksimal kalian boleh nggak lolosnya itu 2 topik saja. Kemudian untuk yang paling bawah itu adalah untuk yang nilai pretest ininya, satu topiknya. Jadi sekarang kalian pretest pada saat kan ada pertemuan diskusi dan ada pertemuan praktikum. Nah, saat diskusi kalian pretest nggak lolos bisa mengulang di minggu depan pada saat praktikumnya, begitu. Sepakat pakai nilai rata-rata ya? Gimana? Iya? Sudah disepakati? Yayan, apakah sudah jelas? Izin bertanya Bu, Iya, silakan Yunita. misalkan nilai rata-rata itu, misalkan kan kita di awal itu dapat 50 waktu diskusi, kemudian kita kan memiliki kesempatan untuk mengulang pada saat praktikum. Kemudian misalkan kita dapat nilai 100, lalu nilainya kita setelah dirata-ratakan kan menjadi 75 ya Bu. Itu yang dipakai Bu jika misalkan digunakan nilai rata-rata? Yang dipakai adalah tetap nilai 60 maksimalnya.
Jadi meskipun nilai kalian berapapun di atas 60, tetap kalau udah lolos pretest yang dipakai adalah nilai maksimal yaitu 60. Ya, itu yang dimaksud dengan nilai rata-rata. Jadi yang dipakai adalah 100 tambah 50, jadi dapat 150 dibagi 2 kan dapat 75. Tapi yang dimasukkan ke dalam penilaian itu adalah 60. Kenapa demikian? Supaya adil untuk teman-teman adik-adik yang sudah lolos pretest di minggu sebelumnya. Di sini kan kalian ngulang nih pretest untuk dapat lolos praktikum gitu. Sementara teman-temannya yang kemarin kan sudah sekali tes sudah lolos praktikum. Jadi biar nggak, oh dia yang ngulang aja bisa dapat nilai yang lebih besar, tahu gitu kan ikut aja ngulang pretest biar nggak kayak gitu. Jadi batasannya itu adalah 60. Bisa dipahami, Yunita? Jadi pretest Bisa, itu Ibu. yang mengulang itu hanya untuk yang tidak lulus pretest. Bagaimana dia? Dia, Hermiasi, Sindu, dan Rizky sudah Izin jawab, Bu. disepakati? Iya. Kalau misalnya dari kami setuju Bu untuk yang bisa mengulang tapi maksimalnya 60 gitu Bu. Untuk nilainya dipakai nilai rata-rata. Nggih Bu. Oke. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Iya. Iya, Rizky. Boleh nggak kayak gini Bu, kalau misalnya misalnya remed gitu Bu ya, habis itu dapat nilainya itu udah di atas 60, tapi nggak pakai nilai rata-rata jadinya Bu, itu boleh lulus pretest gitu Bu, boleh nggak? Maksudnya Rizky pakai nilai terakhir? Gimana? Nggih Bu, kalau misalnya nilai remednya dia tuh di atas 60, itu udah boleh ikut praktikumnya, tapi tetap dia pakainya tuh nilainya tuh maksimal 60 gitu Bu. Tapi nggak dipakai nilai rata-rata gitu maksudnya Rizky? Nggih Bu. Oke. Bagaimana adik-adik? Sebenarnya kalau pakai nilai yang terakhir itu menguntungkan kalian ya. Tapi belum tentu juga sih, siapa tahu nilai kalian mengulangnya itu malah lebih kecil dari nilai pretest sebelumnya. Ya, disepakati aja gimana? Mau pakai nilai rata-rata? Kalau yang sebelum-sebelumnya sih biasanya gitu, dirata-ratakan dibagi 2. Mohon maaf Ibu, Ya. saya baru ingat kemarin waktu medpemnya itu, ternyata yang dipakai itu setelah remed walaupun seberapa besar pun nilainya itu tetap 60 Bu. Oke, jadi nggak dipakai nilai rata-rata ya? Iya Bu. Udah ya? Kita lanjutkan jadwal tadi sudah ya? Kita lihat di ini aja penontonnya nanti. Oke, jadi ini laporannya saya harap kalian kerja sendiri, jangan sampai ada copy paste ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mau lanjut sedikit ke ininya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik? Dari yang saya sampaikan tadi. Ada? Ada pertanyaan? Dari saya sudah jelas Ibu. Oke. Kenapa forward-nya?